Anda masih bersama kami di Lapor Polisi pemirsa. Ibu-ibu histeris menyaksikan penculikan yang berbuntut pencabulan dan penganiayaan yang dialami seorang anak di lingkungannya di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian yang merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2016 silam. Ada apa, Bu? Kehilangan anak, udah ketemu sama Oh, udah ketemu ya? Iya. Di mana, Bu, kehilangannya? Nggak tahu, udah diambil. Ibu-ibu ini histeris saat menyaksikan salah seorang anak di lingkungannya dibawa secara paksa oleh seorang pria yang tidak dikenal. Awalnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat sekolah kepada korban. Korban yang saat itu bersama temannya hendak pulang dari warung ikut bersama pelaku menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian membawa korban ke sebuah taman di Kecamatan Citamiang, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, korban mendapat tindakan pencabulan dan penganiayaan. Tidak berselang lama, pelaku berinisial MPA berhasil diringkus polisi. Pria 22 tahun ini merupakan residivis kasus pencabulan terhadap bocah laki-laki pada tahun 2016. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan menendang bagian perutnya, kemudian mengambil handphone dari pihak korban. Dan hasil pendalaman data di Satreskrim Polres Sukabumi Kota, pelaku bukan residivis dari kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan kegiatan sodomi di kasus yang lamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Berdalih ingin memiliki anak, seorang wanita nekat menculik seorang bayi berusia 6 bulan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa korban ke rumah suami sirinya di Sampang, Madura. Pasangan suami istri SD dan SM dibawa polisi dari kediamannya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang bayi IN berusia 6 bulan pun dibawa polisi dari tangan mereka. Bayi itu merupakan anak pasangan Agung dan Zahra yang dibawa kabur. Keberadaan IN terungkap setelah pelaku mengunggah foto korban di media sosial. SD membawa IN saat tengah tidur sendiri di kamar rumahnya. Sementara nenek korban yang dititipkan untuk menjaga IN tengah melayani di warung saat cucunya diculik. Pelaku nekat menculik bayi karena ingin menjadikan korban sebagai anak angkat. Karena bersama suami sirinya, SD belum memiliki anak. Pelaku membawa korban ke rumah suami sirinya di Dusun Pangkerep, Sampang, Madura. Setelah dibawa kabur sekitar 4 hari, IN kembali ke pangkuan keluarganya. Tapi anak ibu emang sering main sama ini Pak? Iya, main sama dia. Tapi di kamar aja. Dia pas hari Senin tuh sempet ngebawa anak saya. Terus diteleponin dong, diangkat sama dia. Terus udah gitu diangkat suruh pulang. Itu dia pulang tuh, ngulanginnya jam 11 malam. Katanya habis KTM, padahal suaminya udah bawa tas. ZD ini datang ke rumah korban meminta kepada neneknya untuk si anak ini untuk bersama-sama dengan dia untuk bermain dan sebagainya di rumahnya. Namun ditolak karena anak tersebut sedang tidur. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan neneknya, si IN ini diambil diam-diam oleh saudari ZD. Ya, saudara SD. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di Jember, Jawa Timur ada seorang pencari madu di tengah hutan Kecamatan Silo menemukan sesosok mayat perempuan muda dalam kondisi hampir membusuk. Ya, mayat ini ditemukan di area yang suram dan tanpa mengenakan pakaian bagian bawah. Petugas kepolisian mengevakuasi sesosok jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun di kawasan hutan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Keberadaan mayat pertama kali ditemukan warga pencari madu hutan. Selain sudah mengeluarkan bau busuk, kondisi mayat juga hanya mengenakan pakaian bagian atas. Identitas korban juga belum diketahui.
Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena posisi mayat berada di area bawah hutan serta harus menyusuri sungai. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Subandi untuk diotopsi. AKP Suartanto, Kapolsek Silo membenarkan temuan mayat perempuan di hutan desa Mulyorejo. Menurutnya, diduga korban meninggal dunia sudah lebih dari 2 hari. Adapun ciri-ciri adalah mayat perempuan dengan tinggi badan kurang lebih 55 cm, potongan rambut pendek, ya, memakai kaos putih dan ada baju kotak-kotak warna hitam berpadu merah, juga ada celana dalam di sekitar TKP dan kondisi dari mayat sudah mengalami pembusukan. Polisi masih mencari identitas korban dan keluarga untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jatuhnya pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Ini petugas berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle yang jatuh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Warga membantu petugas untuk mencari dan mengumpulkan serpihan pesawat. Upacara pelepasan jenazah Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi dipimpin oleh Danlanut Is Wahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati di Skuadron 15 Wing 3. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta. Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017. Letu Alan gugur saat tugas latihan terbang pada Senin malam dan meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya pada 2021. Kadispen TNI AU Marskal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. 1907 itulah kontak terakhir pesawat Tego 5009 yang dipiloti oleh Letu Alan. Kemudian semenjak lost contact, kemudian dicoba dikontak oleh petugas lalu lintas udara di Labuan Bajo, tidak berhasil dikontak. Masih dari Polsek Blora, jadi menyampaikan bahwa ada pesawat. Jenazah Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi berhasil ditemukan pada Selasa siang setelah pasukan bantuan diterjunkan dan dibantu warga sekitar mencari serpihan pesawat tempur T-50I Golden Eagle dan jenazah pilot. Lokasi jatuhnya pesawat sekitar 5 km dari desa terdekat. Warga dengan sukarela membantu dengan membuka jalan ke tengah hutan menggunakan sabit dan peralatan lain. Selain menemukan sejumlah bagian penting dari badan pesawat, kotak hitam pesawat tempur T-50I Golden Eagle juga telah ditemukan. Namun belum terkonfirmasi secara teknis mengenai nama dan fungsi alat tersebut. Pesawat tempur T-50I Golden Eagle Lanut Is Wahyudi jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah, Senin malam. Pesawat take off dari Lanut Is Wahyudi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat diawaki oleh Letu Penerbang Alan Sapitra. Sejumlah warga di desa Nginggil Blora mengaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak 1 kali. Setelah didatangi ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur yang dinyatakan hilang. Sementara penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara ini, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Nah, dan Anda juga bisa nih menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya, Bibi Kristami. Dan juga saya, Aldi Hawari. Sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.